A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pecinta kuliner. Eh, ya mau bikin tuh 2 kilo banding 4 ya, jadi 1 banding 2 ya. Ini bikin dulu pertama-tama pembuburan terigu 2 kilo dulu. Ini ditimbang dulu tuh, timbang udah baru timbang. Nah ini garamnya itu garam Revina ya kalau saya pribadi. Untuk garam takarannya tuh 12 sendok makan, karena garam ini tuh gurih, putih, bersih seperti aku hik. Nah ini teman-teman terserah selera teman-teman, kalau saya pribadi pakainya garam ini. Dan untuk micinnya itu saya pakai merek yang Miwon ya. Miwon juga yang saya rasa udah berapa kali nyoba merek yang lain, itu kayaknya saya lebih cocok ke Miwon ya. Untuk Miwon sama takarannya itu 12 sendok makan dari 6 kilo adonan ya. Tuh, jadi takarannya sendoknya jangan terlalu muncuk-muncuk, pas aja, jadi rata, bikin rata aja. Tuh, udah kan, habis si Miwon kita tambahin lada bubuk merek dari Ladaku. Itu saya pakai 3 saset saja, udah cukup, nggak terlalu pedas, karena kalau terlalu pedas tuh anak kecil kepedesan jadi nggak mau makan. Nah itu makanya kita pakai 3 saset dari 6 kilo, jadi yang 1 saset itu buat 2 kilo itu. Ini merek Ladaku ya. Ini si Bang Arul lagi meracik tuh, kasih tahu ladanya, mereknya ya. Nah ini kan udah tercampur seperti terigu sama bumbu, kita aduk-aduk ya, diaduk nok, diaduk John, digoyang. Nah sambil diaduk-aduk, ente semuanya sambil sholawatan zikir, kayak biar lebih berkah, biar lebih enak. Jangan lupa bikin happy, bikin senyum, nikmati aktivitas Anda apapun itu aktivitasnya. Habis itu, habis diaduk-aduk, kita timbang bawang putih. Ini dari 6 kilo adonan saya pakai seperapat ya, tuh seperapat, timbang dulu. Ini saya pakai bawang putih cutting ya, bukan yang lokal itu. Saya memang udah biasanya pakai yang cutting, ini lebih gampang dikupas dan kayaknya wanginya lebih tajam. Nah ini seperapat tuh teman-teman, jangan lupa seperapat. Jangan lupa juga like and subscribe ya. Nah lupa lagi teman-teman. Nah ini masukin aja si bawang putihnya ke lubang buaya, salah, blender. Hahaha, iya, sungguh luar biasa. Nah dimasukin blender, ditutup blendernya. Nah habis ditutup, kita blender tuh, kasih air. Si air ini secukupnya aja teman-teman, jangan terlalu banyak, kita jangan terlalu banyak suhu dinginnya nanti ya. Untuk pembuburan itu diusahakan suhu dingin itu jangan terlalu banyak. Nah itu dari bawang putih aja udah ada airnya, tambah air lagi, belum nanti telur. Nah ini bener bawang putih kan, alusin dulu bawang putih. Nah diaduk-aduk, digoyang-goyang sis semongko. goyang. Nah, lembut. Astagfirullah, diaduk-aduk terus ya. Nah diaduk aja terus teman-teman. Ini kadar air ini pokoknya jangan terlalu banyak air ya teman-teman. Nah ini untuk telurnya itu saya pakai telurnya 6 ya, 6 butir telur dari 6 kilo, berarti per kilonya 1 butir telur ya. Telur ayam ya, jangan telur kamu, telur ayam. Telur kamu nggak bisa dipecah udah. Nah dari ini ceplokin semuanya, pecahin. Jadi pokoknya ingat teman-teman, per kilo itu 1 butir telur ya. Kalau saya sendiri pakainya 1, jadi kalau untuk teman terserah mau selera saya. Itu tepatnya kalau saya lebih tepat ke kocok-kocok teman, kocok. Nah aduk terus. Nah, nanti biar sterek nih tangannya ya, biarpun ngaduk cuman telur tapi itu efeknya juga bagus. Nah kita cek dulu sih
air sedang menunggu, apakah air sudah siap untuk berkolaborasi? Belum juga nih, belum mendidih. Nah, kita ambil tuh samburan terus terigunya, kita coba cek lagi. Air kayaknya udah siap tuh, udah siap menyirami si terigunya. Saya siram set, diaduk. Pakai tangan kiri nggak boleh lah. Nah, tangan kanan bener siram lagi, diaduk, aduk. Nah gitu, set. Nah, diaduk terus ambil airnya lagi, siram lagi, diaduk lagi, goyang, yes. Nah, teman tetap harus senyum, harus menikmati sebelum para pembeli, para customer itu menikmati hidangan cilok ini. Teman-teman juga harus menikmati cara bikinnya, seenggaknya menikmati, meresapi mengulen-uleni atau mengaduk-aduk. Nah itu juga teman-teman udah kenyang, nggak usah harus makan. Itu kalau untuk para pedagangnya itu ngelayanin juga, bau-bau asapnya juga udah kenyang. Beda membelinya, harus dimakan dulu baru ngerasain kenyang. Nah, diaduk terus diaduk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah itu si air jangan sampai ini ya, dimatiin kompornya ya, tetap standby, dikondisikan untuk selalu kompor itu nyalanya gede terus, jadi panas terus. Nah ini kan kayaknya adonan masih butuh air juga nih, butuh siraman kalbu. Belum pas, ini masih sedikit ada kerasnya, dia masih belum terlalu lembek, belum terlalu lembut ini. Nah kita ambil air lagi, siram, aduk lagi. Ini kita memang pakai perasaan juga ini, jadi pas kondisi air itu kita kira-kira kalau untuk masalahnya ini menentukan suhu panasnya tuh benar-benar panas banget. Jadi kadang ada patokan berapa gayung, kalau memang suhunya nggak ngimbangin, tetap enggak sesuai sama yang biasa, berapa gayung, 3 gayung atau 4 gayung, itu enggak, kita pakai kira-kira lembeknya itu kita ini lembeknya udah sekian nih. Nah tadi udah enak sekian, udah biasa sekian nih kira-kira nanti. Nah untuk teman-teman itu memang harus beberapa kali mencoba, jadi lama-lama juga tahu untuk tekan pasnya itu, kita tekan itu lembeknya kayak apa, semana lembeknya. Nah itu kita pasti nanti tahu sendirilah, kayaknya udah bisa ngerasain yang lembek-lembek gitu kan. Nah aduk terus diaduk, diaduk maning, diaduk baik adonane. Nah teman-teman jangan lupa ya, like and subscribe channel Jajanan Favorit Indonesia ya. Ini saya beri resep cilok itu semuanya ini, nanti benar-benar gak ada yang diumpetin ya. Teman-teman ini saya mau berbagi sama teman, biar teman-teman semuanya pada jadi orang yang pintar memasak gitu. Biarpun cilok ini juga bisa bikin teman-teman jadi kaya, tahu ini jadi adonan kecil-kecil bisa jadi mobil ya teman-teman. Kalau teman-teman serius konsisten mau menguasai di dunia cilok ini, jangan anggap remeh semua hal-hal yang kecil itu. Kadang kita dianggap biasa aja, tapi padahal ini bisa jadi yang luar biasa gitu. Nah lanjut terus, jangan lupa teman-teman kalau mau pengen sukses itu, kita kalau mau belajar sesuatu apapun itu harus konsisten, tekun, sungguh-sungguh. Itu penting banget ya. Nah itu bawang putihnya ini yang jadi sudah saya blender ini kan adonan udah ada lembek tuh, udah mateng lah si terigunya kan. Nah itu baru bawang putih ya, sampurin, dan si telur juga jangan lupa ya, nanti telurnya ngiri lagi. Nah telur campur, karena kondisi pencampuran si bawang putih sama telur itu memang nungguin si tepung terigu itu benar-benar udah rata banget matangnya itu, jadi nanti di tekstur si ciloknya bisa lembut gitu kan. Kalau posisi terigunya
sedikit belum tahu rata gitu kan, kadang apalagi suhunya dingin itu bisa jadi fatal alias bantet. Jadi penentuannya di pembuburan nih masalah cilok nih. Pembuburannya tuh bener harus hati-hati nih. Yaitu pertama, teman-teman jangan lupa itu kita setiap aktivitasnya itu kita jangan lupa itu selalu dengan minta izin sama yang kuasa ya. Jadi kita mengucap bismillah dulu, itu saya saranin, itu wajib itu untuk meminta izin kan, nanti biar kita aktivitasnya itu selalu dilancarkan, dimudahkan gitu teman-teman. Barangkali mau usaha cilok, silahkan bisa langsung praktekin di rumah ya. Ini bahan-bahannya gampang dicari di sekitar tempat rumah teman-teman ya. Ini cuma sagu terigu, bawang putih, garam, micin, ladaku, telur. Itu dimana-mana juga itu barang itu gampang. Jadi kalau untuk cara resep, nah ini saya berbagi, silahkan teman-teman pilih resep saya atau resep-resep dari para channel yang lain ya, itu buat pilihan juga. Jadi sekarang kan banyak orang yang bikin konten yang tentang resep-resep ya. Jadi teman-teman itu terserah pilih yang mana yang paling cocok, yang paling enak, paling jos gitu kan, mana ya, tinggal dibelajarin, praktekin. Nah setelah itu jadi bubur, udah kan kita ademin, dikipasin tuh. Kalau pengen waktu cepet kipasin sambil diaduk-aduk, itu 2 jam juga biasanya udah adem gitu kan, udah dingin. Itu kalau semakin dingin makin bagus nanti. Kalau masih panas itu kurang gurih, kurang pulen gitu, kurang blem, kurang gurih nyoy. Nah aduk kan. Kalau untuk teman-teman nggak perlu dikipasin, biasanya kalau saya sendiri ini bikinnya malam ya, jam 12 malam ngadonin bubur, baru besok udah adem tuh, nggak usah dikipasin. Itu jam 6 pagi itu udah pencampuran. Nah ini kan udah adem nih teman-teman, yang dari kipasin. Ini saatnya si giliran pemain cadangan ini, si sagu ini kita ambil tuh ya, kita suruh mainin sih, suruh pakai striker atau gelandeang. Nah kita timbang dulu nih, ini sagunya 4 kilo ya teman-teman, jangan lupa 4 kilo timbang dulu no. Ya kalau saya kan bisa timbangan, kita harus pas biar rasanya juga biar pas gitu. Nah terus timbang tuh, dilihat tuh sekilo ini muatnya, sekilo paling banter, 1,5 kilo kalau timbangan yang ini. 1,5 udah tumpah, makanya sekilo aja, sekilo 4 kilo 4 kali. Jangan lupa ya, ini bikin 6 kilo saya ya, bandingannya 2:4 tuh. Jadi yang tadi 6 kilo ini garamnya 12, micin 12, ladaku 3, telur 6, bawang putih seperempat. Itu yang dari 6 kilo adonan ya. Nah, terigunya 2 kilo, sagunya 4 kilo itu. Jadi nanti teman-teman kalau kurang paham, bingung, bisa bertanya langsung di kolom komentar ini ya, di bawah ini. Jadi insya Allah saya bisa, kalau ada waktu, saya jawab pertanyaan teman-teman. Nah, ini resep cilok ini udah terbukti teman-teman, ini bukan asal-asalan, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi ini saya sendiri kan, ini memang dunia saya, bidang saya tiap hari jualan ini kan, jualan cilok. Dan masih banyak ya menu yang di sini itu, banyak dari cemilan-cemilan jajanan yang zaman now dan zaman old itu saya keluarin itu jurus-jurus wirosa bilang sama cakak geledeknya. Makanya ini saya usahain kalau saya udah bisa, saya mau berbagi. Nah ini udah saatnya kali, karena ini udah teruji, saya kayaknya udah aman lah untuk berbagi. Kalau udah teruji kan, udah teruji dan terbukti, ini kan udah dipraktekin udah beberapa tahun, ini cilok udah bisa bisa narik pelanggan kan. Jadi banyak pelanggan yang udah cocok, banyak ini. Alhamdulillah kita udah berjalan dengan sesuai harapan. Nah, ini cilok yang tadinya iseng-iseng juga ternyata kayaknya bagus juga responnya, makanya saya kembangin, saya coba-coba, ternyata banyak juga peminatnya. Nah dari situ
Ini, nah ini kan pencampuran kan, jadi aduk-aduk. Itu teman-teman kalau bisa sambil zikir sambil sholawatan itu biar lebih berkah, biar lebih dikasih kemudahan teman-teman. Ingat bahwa kita itu khususnya orang muslim ya, itu udah diajarin itu kalau untuk selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, semua jadi diajarin, udah ada bukunya di Al-Quran dan hadis-hadisnya itu. Makanya kalau masih kere, masih belum lancar, masih kekurangan, masih amburadul hidupnya, itu berarti mungkin ada kesalahan dari teman-teman ya. Di dalam Islam tuh udah semuanya tuh udah ada rumusnya itu, di Al-Quran dan hadis-hadisnya itu semuanya ada rumusnya masalah dunia dan akhirat, sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat tuh teman-teman. Makanya kita jangan terlalu cuek sama Al-Quran dan hadis-hadisnya. Kita sering-sering baca lah, sering-sering kita lihat ceramah-ceramah ustadz-ustadz itu kan, atau ngaji sendiri di rumah, jadi sambil ngaji sambil ini kan renungin sendiri di rumah kan lebih nyaman. Nah sering-sering tuh teman-teman kunjungin majelis taklim ya, itu juga buat saran saya itu, teman-teman harus jangan jauh-jauh sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus semakin dekat ya, semakin dekat semakin baik hubungannya ya. Karena pada prinsipnya kita kalau semakin dekat sama yang kuasa itu kayaknya semakin baik gitu loh. Itu udah yang saya alami, udah terbukti teman-teman. Kita dulu waktu baik itu baik, alhamdulillah kita belajar jadi orang baik waktu di Mangga 2 ya. Itu banyak karyawan saya dari situ. Itu waktu saya dekat sama yang kuasa ya, rajin itu nggak nyangka, itu memang benar-benar luar biasa lah, masya Allah. Nah dari itu di perjalanan beberapa tahun itu saya udah agak ini nih, menjauh ya, udah agak melupakan, sedikit-sedikit cuek dari panggilan azan, dari cuek dari perintah-perintahnya lah. Dan dari itu saya perlahan-perlahan saya semakin jauh, semakin payah lah pokoknya lah. Itu pada ujung-ujungnya saya udah nggak dipercaya lagi sama yang kuasa. Jadi rezeki yang tadinya udah banyak itu diambil lah. Jadi oh iya benar, karena saya juga udah jadi nggak baik lagi sama yang kuasa kan, sama Allah Subhanahu wa taala. Dari itu untuk teman-teman tuh jangan sampai ya berjuang sekuat tenaga tapi ikhtiar dan doanya masih kurang, masih belum seimbang, itu percuma saja teman-teman. Supaya kita yakin, kita pokoknya orang Islam itu harusnya beruntung banget udah diajarin di Al-Quran dan hadisnya untuk sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, itu semuanya udah tertulis di situ banyak gitu kan. Makanya teman-teman jangan cuek sama ilmu agama ya. Ilmu agama kita itu penting banget, buat kedepannya tuh, buat masa depan kita juga. Nah, sampai kita ngandelin pikiran diri sendiri ya, tetap kita ada buku pedomannya itu, panduannya itu, kita kan berpedoman sama Al-Quran dan hadisnya kan. Nah itu teman-teman, kehidupan dunia akhirat itu ada di Al-Quran tuh, rumusnya, pedomannya itu ya, buku panduannya ya. Ya dari situ teman-teman harus benar-benar yakin bahwa teman-teman pasti bisa untuk jadi yang lebih baik lagi kan. Intinya teman-teman harus konsisten dalam belajar apapun itu, ilmu apapun konsisten, karena di situ ada kalimat di dalam Al-Quran itu kan, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ini kalimat-kalimat ini kalau kita bandingkan sama yang kata konsisten itu ya, hampir-hampir kayak, kalau menurut saya pribadi kayaknya hampir ada ketemunya gitu lah. Konsisten, istiqomah, itu siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah itu memang benar teman-teman. Saya sendiri itu belajar cilok itu nggak 1 kali 2 kali, itu berapa kali itu belajar. Ada banyak halangan, rintangan yang saya alamin, itu memang udah bumbunya. Memang apapun ilmu itu nggak semudah yang langsung dibayangin, kita tetap harus dipraktekin ya. Nah untuk teman-teman coba silakan nanti praktekin tuh di rumah teman, di ini kan gampang ini. Barangkali yang lagi nganggur atau lagi pengen usaha, mau berbisnis cilok gitu, bisa teman-teman. Banyak kok orang-orang udah terjun di cilok itu jadi sukses, itu bisa banyak
beli ini beli itulah, jadi udah kategori sukses, mampu beli apa aja dia bisa gitu kan. Jadi jangan remehin teman-teman, kita harus tetap berkarya, semangat terus ya, karena pada dasarnya itu orang yang sukses itu orang yang terus berkarya dalam semangatnya, dalam keistiqomahannya, sungguh-sungguhnya itu harus semangat terus. Itu kata-kata yang benar-benar teman-teman pahami ya. Kita harus berkarya terus dan berhenti untuk berkarya, semangat terus untuk mencapai tujuan teman-teman. Dan paling penting tuh memang intinya itu, kalau saya pribadi ya teman-teman, saya saranin intinya jangan jauh-jauh sama Allah Subhanahu wa taala ya, jangan teman-teman, karena udah pasti itu udah dijamin, kita semakin buruk sama yang kuasa, kita semakin buruk juga nanti. Jadi kita semakin baik juga sama Allah itu, kita juga akan semakin baik. Makanya udah dekati Allah sedekat-dekat mungkin, sayangi Allah sesayang-sayang mungkin. Terus teman-teman, terus berkarya, ikhtiar dan doa itu penting. Saat ada panggilan, ada perintah panggilan azan untuk datang, teman-teman datang, jangan sampai cuek, jangan sok sibuk. Dunia sementara, kita semua juga akan mati, hanya menunggu giliran saja ya teman-teman. Ingat terus adonin bro. Nah dari situ teman-teman, saya saranin intinya segala sesuatu dari awal, kita tadi udah ngomong dari awal, aktivitas apapun, bangun tidur itu tetap berdoa, mengingat Allah. Mau beraktivitas, mau menjelang istirahat, tidur gitu kan, tetap dimanapun berada, tetap kita harus mengingat Allah, mengingat terus ya kan? Terus berzikir, bersolawat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, terus adonin terus. Nah ini lama-lama ini sterk nih tangannya teman-teman. Terus lanjut. Nah ini bentar lagi nih mau selesaikan. Nah terus kayak orang nyuci nih mobilnya nih, kita memang hidup sekali, harus berarti ya. Hidup itu sesaat, harus bermanfaat teman-teman. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ada kalimat yang itu, sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu kata-kata itu sebenarnya kadang saya sendiri malu itu kan, bermanfaat ya. Kadang saya udah bermanfaat belum gitu kan, kadang manfaat saya apa ya gitu kan. Saya kadang bertanya-tanya sama diri sendiri. Nah dari situ sering-sering terpikirkan kan, apa ya yang paling bermanfaat banget ya. Makanya saya bikin apa udah. Nah ini cek nih, tuh kan nggak nempel teman-teman, nggak lengket kan, berarti ini berhasil kan, berhasil ini. Jadi teknisnya semuanya udah bener, jadi yang takaran airnya itu suhunya udah bener ini nggak lengket teman-teman, tuh aman tuh. Terus kalau yang lengket tuh berarti gagal tuh. Nah ini nggak lengket, pas banget, empuk, ini dijamin nih gurih nyoy, blak-blakan 100% jos rasanya. Nah itu teman-teman, makanya coba nih. Nah dipegang, tweet sulap dati apa, dati cilok mah. Nah itu teman-teman. Untuk selanjutnya ini kan saya bikin cilok kan versi saya kan, dari sini versi kalau saya pribadi, ciloknya kan cilok isi plus berkuah. Ini isinya itu isi rawon, kuahnya kuah tulang iga ya. Nah ini teman-teman, ini kalau teman-teman bisa tanpa isi pun bisa nih, enak juga nih, tanpa isi bisa. Nah, kalau saya pribadi kan pakai isi rawon tuh, rawon. Nah udah dipotongin, udah taruh di freezer. Jadi untuk taruh di freezer itu kita nanti masukinnya juga enak, udah rada beku, udah rada gak berminyak itu si rawonnya itu. Jadi ketemu adonan cilok nggak gampang dimasuk, gampang nempel, gampang ditutup gitu. Kalau masih baru ngangkat di kompor panas itu kan masih berlemak-lemak kan, jadi kadang suka licin itu ketemu adonan ini, nggak mau gitu, air ketemu minyak kan, jadi ya gitulah. Makanya nah ini kan aman nih, nggak nempel. Cek pencet titik tutut. Nah untuk teman-teman, nah ini dari Mr. Arul itu mencoba tester. Nah ini tanpa isi ya. Nah itu
Ini kita tunjukin tuh nih bentuk cilok bulat. Nih itu tanpa isi, bikin 5 biji aja deh. Seret, jadi apa? Twing twing. Disulap jadi apa? Ayo. Twing cilok. Oh iya 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 iya. Iya. Cilok kira mau jadi duit. Oh, udah pasti jadi duit lah ya. Ini kan masih belum kesenggol sama ATM-nya. ATM-nya ntar kan pada beli ntar. Senggol. Nah, teman-teman ini versi tanpa isi dulu ya. Ini maksudnya ini ciloknya tanpa isi enak, pakai isi lebih enak. Kalau isi selera teman-teman ya. Kalau saya kan pakainya rawon gaji sapi itu, yang jangan yang lunak ya, yang apa, yang pokoknya yang nggak lunak lah, itu namanya rawon. Itu asinan, biasanya namanya asinan deh kalau orang beli di tukang sapi, itu asinan. Nah ini cilok ini bisa diisi dengan isian telur dadar, telur puyuh, telur rebus, telur ayam. Nah kalau saya pakainya ini rawon. Bisa pakai daging sapi juga, itu lebih wangi bagi yang doyan kan. Ya selera teman-teman lah. Untuk ini selera teman-teman aja ya. Jangan lupa ya, like and subscribe. Ini adonan ini itu sebenarnya adonan yang apa ya, yang multifungsi kali ya. Ini multifungsi teman-teman. Nanti saya bahas lagi di apa episode yang berikutnya deh. Ini adonan ini bisa jadi apa aja gitu kan. Jadi beberapa macam menu itu. Ini yang jelas ini adonan sakti ini. Jadi beberapa menu. Udah gitu ya, rasanya ternyata setelah saya coba akal-akal jadi satu adonan untuk jadi beberapa menu itu rasanya lumayan juga dari beberapa menu-menu itu. Jadi menu-menu yang biasa orang jual keliling itu, nanti saya biasanya resep-resepnya itu mereka itu bikinnya kan adonannya beda, caranya beda, terus campurannya beda, bumbunya beda. Nah kalau saya ini nanti ada yang lain lagi nih dari adonan satu ini, bisa jadi beberapa macam nama-nama selain cilok ya. Jadi nanti teman-teman, nanti di episode berikutnya nanti saya kasih tahu ya. Nah ini kan nggak nempel enak banget kan. Nah, jangan lupa teman-teman untuk selalu senyum dalam menikmati, dalam mengindil ciloknya ya. Tetap happy. Nah terus indil. Itu kan isinya rawon. Ini ciloknya versi kuah ya. Nanti kapan-kapan. Nah ini udah mendidih nih airnya ya. Jangan sampai air masih belum mendidih. Udah mendidih, udah apinya kecilin. Ini tuangnya. Ini biasanya saya kalau ini karena ini buat tutorial itu ya, ini sedikit saja yang ini ya yang dibikin. Nah, rawonnya juga pas kebetulan rawonnya lagi kehabisan. Nah ditutup. Nah setelah beberapa menit kemudian akhirnya si cilok, si botak-botak ini telah mengapung dengan sendirinya. Ini cilok ini lagi mandi ini air panas. Nah dari sini kan udah ngambang tuh ya, udah mengapung. Kita ambil tuh, kita serok, kita ambil cantik kan botak, licin itu. Nah ini ya teman-teman, untuk ini coba nah berikutnya tinggal kayak gitu selanjutnya teman-teman. Terus itu kan teman-teman udah tahu, nanti banyak yang mau saya bagi resep-resep dari menu-menu yang ada di warung JFI, jajanan favorit Indonesia ini. Makanya tonton terus teman-teman dari channel-channel yang ini ya.